Halo guys, balik lagi dengan gue Hendranyo. Nah, pada kesempatan kali ini udah siang nih ya teman-teman. Jadi kita sambil rendam dan jemur si kura-kura, kita sambil menjawab pertanyaan dari teman-teman semua seputar tentang Indian Star atau Istar ya teman-teman. Jadi kita akan kita akan kupas tuntas pertanyaan-pertanyaan seputar Istar pada hari ini teman-teman ya. Jadi ya memang ini jawabannya semua ini based on pengalaman gue. Teman-teman boleh ikutin atau teman-teman boleh punya pendapat sendiri, silakan. Tapi kita sama-sama belajar ya teman-teman. At least setelah teman-teman nonton video gue kali ini, semua pertanyaan-pertanyaan dasar mengenai Indian Star teman-teman udah dapat. Jadinya teman-teman pasti yang melihara Indian Star akan merasa lebih aman dalam memelihara Indian Star dan lebih mengerti tentang kura-kura Indian Star. Oke teman-teman, ikutin terus ya video gue kali ini. Pertama kita ambil dulu Indian Star-nya, biasanya ngumpet di sana. Terus nanti kita juga mau sambil rendam, sambil jawab Q&A, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di kolom komen YouTube channel gue ini mengenai Indian Star, khususnya Indian Star. Jadi hari ini kita akan kupas tuntas semua pertanyaan mengenai Indian Star. Oke, yuk kita langsung. Oke, kita mulai ya pembahasan. Aduh, silau banget di sini. Nah, gini deh, biar nggak terlalu silau. Nah, kita mulai pembahasan seputar Indian Star teman-teman ya. Nih, sambil jemur nih teman-teman. Sambil rendam dan jemur kura-kura gue. Kita akan bahas seputar Indian Star ya teman-teman ya. Jadi, ini semua yang udah masuk ke dalam kolom komen di YouTube channel ya. Jadi gue saring semua pertanyaan seputar Indian Star. Nah, jadi ada 10 pertanyaan utama nih. Jadi gue 10 aja, kalau sampai banyak-banyak bisa sampai besok ya teman-teman ya. Jadi kita bahas yang penting-penting aja. 10 pertanyaan penting dari teman-teman semua yang udah nulis pertanyaan di kolom komen YouTube channel gue ya. Oke, yang pertama ini mengenai uretes nih. Banyak yang ngomong, Bang, kalau Indian Star ini keluar uretes atau enggak? Terus biasanya kalau keluar berapa hari sekali? Nah, jadi kalau untuk uretes, Indian Star ini punya uretes teman-teman. Jadi seperti sulcata. Jadi Indian Star ini nih ya. Nah, nih si Indian Star ini dia keluar uretesnya teman-teman. Jadi kalau direndam dan jemur, biasanya suka keluar uretes, ya kan? Nah, ini pertanyaannya adalah dia keluar atau enggak? Oh, oke, keluar ya pertama. Jawabannya pertama keluar. Kedua, berapa hari sekali? Nah, ini gue nggak bisa jawaban pastinya teman-teman ya, karena balik lagi tergantung si kura-kuranya sendiri. Kita nggak bisa paksa mau keluar setiap hari atau 2 hari sekali. Tapi yang pasti Indian Star gue ini cukup rutin keluar uretesnya. At least dia bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu teman-teman keluar uretesnya saat direndam dan jemur. Gitu ya teman-teman. Nah, tipsnya juga sebenarnya kalau untuk keluar uretes ini kita harus banyak rendam atau kasih dia minum. Jadi biar dia terhidrasi, dia minum air banyak, pencernaannya lancar teman-teman. Jadi dia keluar uretesnya. Atau kita bisa kasih pepaya atau buah-buahan yang lainnya yang kadar airnya tinggi. Jadi dia uretesnya lebih lancar keluarnya. Gitu ya teman-teman. Itu pertanyaan seputar uretes. Pertanyaan kedua seputar apa nih? Oh, yang kedua, tips agar uretesnya keluar. Ya benar, itu tadi ya. Itu yang kedua ternyata. Jadi tips agar uretesnya keluar itu saran gua, kalau gua sendiri Indian Star-nya sehari 2 kali kita rendam dan jemur, teman-teman. Nah, terus biasanya saat disikat, biasanya kan gua mandiinnya pakai sabun tuh 2 kali seminggu. Nah, itu biasanya pas disikat di bawahnya itu dia biasanya merasa geli-geli. Plastonnya disikatin, dia biasanya geli-geli gitu. Tiba-tiba dia bisa keluar tuh uretesnya. Jadi itu ada di video gue yang sebelum-sebelumnya mengenai Indian Star saat dimandiin, disikat, terus dia keluar uretesnya. Putih-putihnya keluar gitu. Nah, itu mungkin karena dia geli ya. Jadi plastonnya itu kayak gini. Jadi ya mungkin plastonnya ini ya. Plastonnya kita sikatin, terus dia geli, jadi dia bisa keluar langsung uretesnya. Jadi gue nggak tahu itu semua Indian Star seperti itu atau enggak, tapi Indian Star gue tuh kayak gitu. Jadi dia keluar uretesnya kalau kadang-kadang pas lagi dimandiin, disikatin, dia keluar uretesnya teman-teman ya. Aduh, ini silo banget ya, gue kayak pindah dulu deh. Gini deh, nah gini lebih enak. Nah, pertanyaan ketiga ya,
mengenai tentang lampu UVA dan UVB. Indian Star butuh gak lampu UVA dan UVB? Nah, jawabannya adalah butuh, teman-teman. Jadi, balik lagi tergantung pemeliharaan kita. Kalau Indian Star-nya masih kecil, gue sih saranin tetap pakai UVA, UVB di dalam kandangnya. Jadi dia supaya dia tetap hangat. Nggak sepanjang waktu sih, tapi hangat mungkin dari pagi hari sampai malam nih sebelum kita tidur dia nyala tuh at least lampunya, jadi dia merasa hangat dan disediain air minum. Itu kalau untuk ukuran baby ya teman-teman. Ukuran baby itu sekitar masih di bawah 5 cm lah, 6 cm lah nih biar aman deh. Di bawah 6 cm perlakuannya masih sama, UVA UVB harus nyala dari pagi sampai sore atau maghrib gitu ya, itu wajib. Nah tapi kalau udah gede kayak misalnya sulcata lagi, Indian Star gue ini kan udah ukurannya 14 cm-an. Jadi dia gue biasanya nyalain lampunya tuh hanya mulai dari matahari nggak ada, matahari tenggelam biasanya kan sekitar jam 6 maghrib, itu baru gue nyalain sampai jam 9 malam biasanya gitu, jam 9 atau jam 10 sebelum tidur gue matiin. Nah itu untuk Indian Star yang ukurannya udah gede teman-teman. Tapi kalau ukuran masih kecil perlu nyalain lampu ya teman-teman ya gitu. Karena balik lagi juga pemeliharaannya, karena pemeliharaan gua setiap pagi jam 9 atau jam 10 pasti direndam dan dijemur sinar matahari. Jadi dia cukup, asupan UVB-nya udah cukup banget. Terus siang kayak gini nih, siang hari nih jam 2, jam 3 gue jemur lagi, jemur sambil rendam. Jadi dia cukup banget panasnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 4. Kok istar gua suka di bawah lampu kalau malam? Nah, itu dia. Jadi gue sendiri pun istar gue tuh kalau malam biasanya kan taruh lampu tuh di bawahnya. Nah, itu biasanya dia di bawah lampu aja gitu, dia tidur di bawah lampu, anget kali ya, anget. Jadi dia tidur di bawah lampu itu. Nah, memang itu habitnya atau kesukaannya dari si Indian Star kayak gitu ya. Jadi tapi gue nggak tahu semua Indian Star seperti itu atau enggak, tapi ini Indian Star gue sih ya kayak gitu juga. Jadi oke lah jawabannya, berarti ya memang nggak apa-apa kalau Indian Star di bawah lampu terus sambil tidur, nggak apa-apa. Pertanyaan kelima, Indian Star suka lembab, benar nggak? Dia sukanya panas atau lembab sih? Nah, Indian Star itu sepengetahuan gue dia butuh lingkungan atau suhu yang cukup panas ya teman-teman ya. Jadi ya tapi panasnya nggak sampai seperti Pardalis, dia panasnya mungkin sekitar 30 sampai 32 lah, hampir mirip dengan sulcata. Gitu, menurut gua dia butuh panas. Tapi Indian Star ini boleh sama atau enggak terserah teman-teman. Tapi yang gue perhatiin dari Indian Star gua adalah setelah direndam dan jemur di depan pagi hari, terus kan kemudian biasanya gue masukin ke dalam kan buat kasih makan. Setelah kasih makan gue lepas, biasanya gue nggak kandangin, dilepas aja suka-suka dia mau jalan kemana, ke tempat yang panas atau ke tempat yang adem, atau dia mau kemana terserah. Tapi yang gue sering amati adalah dia biasanya Indian Star ini suka cari tempat persembunyian gitu. Biasanya dia ngusek-ngusek cari tempat persembunyian yang relatif lembab. Artinya adalah apa? Biasa gue liatin dia suka ngumpet di belakang ember di sana nih ya. Nah, di sana kan ada ember tuh. Biasanya dia suka ngumpet di belakang ember. Nah, itu berarti gue kesimpulannya apa? Kesimpulannya dia suka yang lembab. Atau dia ngumpet yang di tempat tadi, di belakang situ tuh. Nah, di belakang situ tuh biasanya buat taruh pupuk atau tanah. Nah, di situ juga dia suka. Jadi dia suka yang ngumpet-ngumpet di tempat yang agak lembab gitu. Tapi ya teman-teman harus jaga dia supaya tetap dapat asupan panas atau sinar matahari UVA UVB-nya cukup gitu. Kalau udah cukup baru ditaruh di tempat lembab, nggak apa-apa gitu ya. Itu pengalaman gue. Oke, nextnya selanjutnya pertanyaan ke-6, Indian Star boleh gak digabungin dengan jenis kura-kura lainnya? Boleh aja menurut gue. Jadi menurut gue boleh-boleh aja, asal pertama ukuran. Biasanya gue patokannya size-nya. Jadi biasanya gue taruh Indian Star digabungin yang kura-kura jenis lainnya
asal size-nya itu tidak beda jauh. At least misalnya berapa ya? At least dia perbedaannya 3-4 cm masih oke lah. Tapi kalau misalnya dia udah bedanya 5 cm ke atas, jangan dicampurin. Takutnya dia keinjek atau malah diinjek gitu ya teman-teman ya. Atau makanannya terganggu lah. Jadi biasanya gue batasin boleh digabung asal perbedaan ukurannya sekitar 3-4 cm gitu ya. Oke. Terus selanjutnya pertanyaan ke-7. Makanan yang bagus buat Indian Star apa? Oke, pertanyaan mengenai makanan ini balik lagi pengalaman juga ya. Jadi pengalamannya gue tuh biasanya kalau Indian Star gue kasih makannya fumak terus dicampur, misalnya kayak dicampur timun, dicampur pepaya, atau dicampur bunga kembang sepatu, daun kembang sepatu, kaktus centong, seperti itu. Biasanya gue kasihnya makanan kayak gitu. Dan kalau malam atau sore, biasanya gue kasihnya pelet. Peletnya biasanya GTF atau Mazuri. Gitu ya teman-teman ya. Jadi itu balik lagi ke preference. Cuman yang gue tahu, yang gue pernah dengar, makanan paling bagus buat Indian Star atau kura darat pada umumnya tuh biasanya kaktus centong, daun murbei, daun kembang sepatu, bunga kembang sepatu. Nah biasanya 3 makanan ini tuh yang 3 makanan yang paling bagus buat kura darat atau Indian Star. Sisanya variatif lah biar dia nggak bosan aja gitu. Cuman karena susah, jadi gue biasanya seringnya kasih fumak gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-8. Apa nih? Kalau Indian Star, kalau mau beli Indian Star bagi pemula, kalau mau beli Indian Star bagusan yang ukuran baby atau udah besar. Balik lagi pertama budget teman-teman ya. Kalau budgetnya teman-teman cukup, karena Indian Star kan sekarang lagi naiknya, harganya lagi tinggi kan, harganya lagi tinggi banget. Kalau budgetnya cukup, gue sih saranin belinya yang agak besaran gitu ya, sekitar di atas 7 cm, 8 cm ke atas lah, itu udah aman. Maksudnya aman tuh relatif aman dibandingkan Indian Star yang masih baby, yang masih 5 cm atau 6 cm gitu ya. Jadi kalau budgetnya cukup, disaranin yang di atas 7 cm teman-teman. Nah, tapi balik lagi, kalau mau pelihara yang baby sebenarnya nggak apa-apa, tapi butuh perhatian atau perawatan yang lebih intens lagi. Seperti tadi, suhu kandangnya. Jadi dia harus sebaiknya di kandang indoor kalau masih baby. Terus lampu harus nyala dari pagi sampai sore, dikasih tempat minum, dan dia harus rajin rutin rendam dan jemur sinar matahari pagi juga teman-teman ya. Seperti biasanya. Jadi kalau untuk beginner atau pemula yang mau melihara Indian Star, gue saranin sih yang di atas 7 cm. Tapi kalau budgetnya cuma bisa baby ya nggak apa-apa, tapi lebih intens saja dalam perawatan dan pemeliharaannya. Terus dan sebaiknya kalau untuk yang benar-benar beginner melihara kura darat, sebaiknya jangan Indian Star dulu teman-teman. Indian Star tuh yang untuk yang lumayan medium lah. Kalau teman-teman udah mulai melihara sulcata, yang lain lah, cherry head dan lain-lain, teman-teman boleh pelihara Indian Star gitu. Takutnya Indian Star soalnya relatif lebih rewel lah dibandingkan yang lain gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 9. Penyakit apa sih yang biasa sering dialami Indian Star? Jadi penyakit yang sering di Indian Star adalah kalau baby biasanya pilek. Itu biasa tuh. Pilek, terus dia kan kalau udah pilek dia nggak mau makan karena indera penciumannya terganggu, dia nggak mau makan. Atau bisa BS juga teman-teman, kalau uretesnya tuh nggak lancar keluar, dia bisa jadi batu. Uretesnya mengendap jadi batu, lama-lama jadi BS. Nah itu juga penyakit yang mematikan bagi Indian Star. Oke, pertanyaan terakhir ke-10 ya. Ukuran berapa siap kawin? Nah, gue terus terang belum pernah kawinin Indian Star juga, karena Indian Star gue juga masih ukuran 14 cm. Tapi menurut teman-teman gue yang lain, biasanya dia ukuran 15 cm, dia baru belajar kawin lah, maksudnya baru mulai gitu. Jadi kayak sebenarnya di bawah ukuran 15 cm sih sebenarnya udah kelihatan tuh. Kalau cowok cekung udah kelihatan, terus bisa udah keluar hemipenisnya juga udah keluar kalau yang cowok. Kalau yang cewek
rata, terus agak lebih gemuk. Nah, itu di bawah 15 cm sebenarnya udah kelihatan. Tapi baru mulai belajar kawinnya sebenarnya di atas 15 cm, teman-teman. Itu menurut teman-teman yang lain. Kalau teman-teman punya pengalaman sendiri, silakan aja komen di bawah ini ya, teman-teman ya. Gitu aja. Oke, itu aja 10 pertanyaan utama seputar Indian Star gitu ya, teman-teman. Jadi semoga jawaban gue ini boleh bermanfaat bagi teman-teman semua, dan semoga menambah pengetahuan teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang mau mulai pelihara Indian Star, semoga dapat membantu teman-teman dalam memelihara Indian Star lebih baik lagi ke depannya. Oke, gitu aja teman-teman ya. Nah, ini sekarang gue mau angkat kura-kura ini yang lagi direndam, diangkat, dibersihin, dilepasin lagi. Jadi lumayan nih. Jadi sambil ngevlog, gue juga sambil ngerendam, nungguin rendam. Jadi kan sekitar 15 menitan, 20 menitan, lumayan. Setelah selesai vlog, selesai juga mereka direndam. Oke, thank you ya. Nah, ini contohnya nih. Abis direndam kan dia pup kan, teman-teman tuh. Nih Indian Star gue. Nih abis direndam, dia pup. Terus nih keluar uretesnya nih kayak gini nih, putih-putihnya nih. Tuh uretesnya, tapi dia nggak banyak, uretesnya dikit. Tapi kadang-kadang dia uretesnya bentuknya seperti pasta atau odol. Nah, ini udah sekarang kita lepasin lagi ya. Nah, oke, gitu aja teman-teman. Video gue kali ini membahas Q&A, question and answer seputar Indian Star ya teman-teman ya. Jadi ini semua based on pengalaman gue. Teman-teman bagi yang punya pendapat atau pengalaman lebih, silakan komen di bawah ini. Kita feel free untuk diskusi mengenai Indian Star di video gue kali ini. Oke, thank you guys. Bagi teman-teman yang suka video gue, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman lain pecinta kura-kura darat. Oke, thank you guys. See you. Bye-bye.